Oke. Nah, kalau misal terlalu rendah, mungkin ada masalah di upstream problem gas lift flow control yang tadi yang di sebelah kompresor gas, itu mungkin aja lagi masalah. Itu kalau misalnya kita lihat dari key injeksinya. Nah, ini troubleshooting-nya. Kalau dari inlet problem itu ada choke size yang terlalu besar, choke size terlalu kecil, low casing pressure, high casing pressure, verify gauge, terus low gas volume, kompresor fluktuatif, terus ada outlet problem, ada valve restriction, ada high back pressure, ada separator operating valve, downhole-nya ada hole in tubing, well will not take any input gas, valve spacing too wide, and changing in reservoir condition. Dari yang sini ada yang ini, ada yang tahu ini nggak maksudnya apa? Verify gauge atau ini nih high blood pressure, hole tubing, valve spacing too wide. Pasti lagi nggak merhatiin. Iya, aku juga nggak tahu tuh. Aku juga nggak tahu nih. Ini apa nih? Bingung aku. Uh, high blood pressure. Sorry. Mari kita lihat Google. High blood pressure. Sini define unexpected pressure reading during HP. Apa lagi? Coba ada gambarnya nggak? Semoga ada gambarnya biar kelihatan kayak gimana betul. Oh, ini apa nih? Nggak ngerti. LC apa lagi? Hmm. Ntar kalau ada yang ini, yang ngerti, open mic lah. Oh, ini annotate, remove dulu. Oke, next ya. Next ya. Atau ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Atau ada yang mau nambahin? Atau aku ada yang salah? Next ya. Cek, lanjut. Ini ada gas gas lift troubleshooting flowchart. Aduh, ini apa lagi? Ini kita bisa baca sendiri. Reinstall valve, injection node through gas lift, dan lain sebagainya. Aku nggak ngerti ini cara baca gimana. Tapi ada banyak. Wow. Mau baca aja ya. Di sini ada continuous gas lift design diagnostic, well flow dan well tidak flow. Ada well takes gas, chart 2, chart 5, chart 6, chart 4, chart 3. Oh, ini chart-chartnya. Oh, chart 2 sini. Kalau well flow, kalau misalnya dia well flow, tapi injeksinya masuk gas lift valve, maka dia ada tuh. Oh ya, ini kita baca sendiri sih ini. Maka itu apakah iya dan tidak, evaluate kalau tidak, kita bisa mengevaluasi injeksi poinnya, atau ada mechanical problem, kita remove restriction-nya, atau consider a walkover, atau redesign deeper. Oh alah, oh ngerti. Kalau nggak masuk, injeksi nggak masuk ke gas, kita bisa haul in tubing, atau install pack off, atau install valve, atau install pack off, atau ada side pocket mandrel leak, maka kita
insya Allah bisa langsung nih optimize injection rate. Kalau ada lagi re-evaluate ke atas lagi. Oh gitu. Terus kalau yang masih well flow itu chart 3 dan 4 ini masih well flow, tapi ada well flow-nya ini does not take gas. Jadi nggak ada gas. Kalau ini ada well flow dengan irregular gas injection. Jadi ntar ada subsurface, ada surface problem. Oke, keren. Aku baru tahu juga nih. Terus GLV gas liquid volume settling to high, terus redesign low pressure kalau cat 3 dan 4. Terus kalau cat 5 dan 6 tidak mengalir. Kalau yang cat 5 itu tidak mengalir tapi well take gas. Tapi well kita tuh ngambil gas. Tapi kalau yang 6 well does not take gas. Oke. Kalau yang well take gas ini gasnya kita injeksikan tapi dia dapat gas. Kita bisa lihat casing pressure-nya low atau high, terus nanti ya ini cara-cara ininya ada unloading valve, close dome dan lain sebagainya. Terus kalau yang not flow, gas ini kita lihat masalah di surface atau di subsurface problem. Setelah itu setelah kita bisa tahu apa masalahnya, kita bisa re-evaluate, baru kita bisa optimasi gasnya. Oh gitu ya, keren. Halo nih, Ya, Dis. berarti itu kayak apa ya? Kita masalahnya apa, terus dikasih solusinya kayak gini gitu ya? Per masalah ya ini berarti. Kalau misal casing pressure-nya kita low, berarti bisa misal kita casing pressure-nya low. Dari valve-nya problemnya ada di gas valve. Terus berarti solusinya kita gimana nih? Ini kita solusinya ada itu tuh unloading valve close dome press. Abis itu deh cut out valve port itu solusinya. Terus bisa juga trust in unloading valve port. Oke. Terus apa namanya yang ini yang di chart 5 itu kan tulisannya well doesn't flow tapi text gas ya itu gimana nih? Kok bisa ngambil gas tapi dia padahal nggak flow? Dia well does not take gas. Maksudnya ini berhenti nggak sih? Jadi kita ngeinjeksinya, kita nggak bisa injeksi, jadi dia nggak ngambil gas gitu. Yang cat 5. Itu cat 5. Nah, cat 5 ini dia ngambil gas, kita injeksikan, tapi dia nggak balik lagi. Itu gimana bayanginnya? Aku juga nggak bisa bayangin nih. Dia tidak flow, tapi dia tetap ngambil gas. Casing pressure-nya too high, casing pressure too low. Kalau high, dia lower valve won't open. Tapi dia fluid load on bottom design pressure. Sepertinya nih, kalau yang cat 5, kalau ini nih fluid load of button below design pressure kan. Jadi yang gasnya itu, kalau yang di casing height ini, dia cuma sedikit-sedikit aja gitu. Cuman kayak bubble-bubble kecil yang keluarnya. Dia ngalir gasnya cuman dikit doang. Dan dia nggak bisa ngangkat si ini apa namanya, si fluida yang di dalam kita. Sehingga nanti keluarnya kayak gas lagi deh. Terus kalau misalnya casing pressure low ini, mechanical problem, hole in tubing, leaking mandrel pocket, leaking tubing hanger, ini kayaknya no flow to well bore. Ini lebih kayak si gas ini pergi, cuman nggak tahu kemana nih. Mungkin aja ada di tubing lain, di tubing yang di atasnya, atau juga di mandrel pocketnya bocor, atau di hanger kita di wellhead itu juga bocor. Kalau ini aku lihat ya.
Berarti pokoknya masih ada gas yang keluar gitu ya, masih take gas gitu Iya ya. kayaknya masih pas kita injeksiin dia tetap ngambil gas gitu. Oke nih, thank you, lanjut. Oke. Ada yang mau ditambahkan nggak? Atau aku salah, ada yang salah ngomong gitu? Lanjut lah ya. Oke. Troubleshooting optimization ini kita bisa kalkulasi dengan analisis casing pressure. Terus ada echometer, survei akustik, Tupan, recorder chart, well test analysis, history well test analysis, computer modeling, pressure and temperature survey. Ya, ini kalau misal pakai acoustic tagging, ini kita bisa lihat akurasinya di sini nih. Jadi pada kedalaman tertentu, maka harusnya kalau yang ada lagi loading gitu, biasanya kayak gini nih yang lurus atas gitu. Nah, ini kita bisa tahu ada tubing atau casing atau packer yang bocor dari sini. Dari yang nggak normal-normal. Oke. Flowing PT survey. Apa lagi nih? PT itu pressure temperatur. Oke. We locate the point of gas injection determine BHP, BFH, BP, how accurate calculate the flowing user, initial design, terus like determine static BHP, determine fluid level. Aku nggak terlalu paham sih ini. Cuman kayaknya dari pressure dan temperatur kita bisa tahu kayak tadi itu pressure, kalau pressure tahu. Cuman kalau temperaturnya aku nggak ngerti. Oke lah. Hmm. Ini ada pressure dan temperatur survei. Nah, ini nih contohnya. Oh, jadi kalau misalnya ada sesuatu, kayaknya dia bakalan temperaturnya berubah, pressure-nya juga berubah gitu. Terus kita bisa ngelihat ini sinar ininya apa? Sinar flowing-nya. Apa ya sinar flowing itu? Oke. Example case, gas lift string. Expected-nya 1.300, aktualnya 1.050, gas injeksinya 520 pada saat 520. Terus correction action-nya itu well model to aid diagnosis, accurate fluid level in casing, well run valve pocket, attempt to reset valve flowing gradient order. Nih, case 1 tuh kayak gini nih. Apa yang berubah di sini? Coba aku ngerti ini apaan. TRO, R. Mandrel, mandrel, mandrel. Mandrel 1. Ini SCSSV. Di atas, mandrel 1, mandrel 2, mandrel 3, mandrel 4. Terus, mana lagi? Udah, figur 1. Terus, as a figure 1 slow, the fluid level, fourth mandrel, the well failed to unload to the our device. As figure 2, as figure 2, mana nih? Figure 1, mandrel 1, itu nggak bisa. Oke, di sini mandrel 1 ada di sini ya. Mandrel 1. Kalau dari figur 2, there is sufficient pressure different at depth unload to mandrel 5. Mandrel 5 di situ terus
While an operation confirm valve model 4 was out pocket preventing. Kayaknya nggak bakal, aku takutnya nggak ada deh ini. Cuman nggak tahu deh. Nah ini yang chart itu. Mandrel itu ini valve yang unloading itu. Valve-nya nih mandrel. Valve yang menggunakan unloading itu. PPT berapa ya, Bu? Itu adalah PPT ke optimasi troubleshooting gas lift. Ini, Win. Udah tuh mandrel case-nya. Oke. Ini terus beneran dong aku nggak ngerti loh ini. Ini example 2 apa lagi? Baca ya. Well, heading, ranging, casing pressure, 900, well, belief injecting. Ini kita pernah dikasih kayak gini nggak sih? Pernah ada inget? Kayak pernah deh. Itu yang diajarin Pak Jati itu bukan sih? Iya. Yang ini ya. Kita Yang baca yang merah kan? misalnya ada bocor tuh kayak gimana gitu. Oh, Yang tengah sama yang merah. Nah, yang tengah ini biru. Yang tengah tuh kalau nggak salah pressure tubing atau apa ya? Iya. Tapi gambar seingat gua dari paper gitu. Ya, aku takutnya ada gitu, cuman ada yang ngerti nggak? Nyerah aku. Nggak paham yang balet-balet. Tapi kemarin tuh yang di gambarnya Pak Jati tuh kayak udah ada keterangannya gitu loh nih, kayak misal apa gambar yang apa yang ngomongnya ini, gambar bulat-bulat yang kayak gini tuh dia berarti nandain katakannya kayak gimana gitu sih. Jadi aku juga nggak ngerti kalau misalnya nggak ada itu. Iya. Kita next aja sampai besok-besok tahu ya. Ini lift method apa nih? Walah, common affecting the choice lift. Kalau misalnya problemnya itu ada sand, itu yang gue hajar ya. Kalau misalnya ada sand problem, yang bagus kita pakai continuous gas lift atau pakai PCP. Kalau deviated well, kita bagusnya kayak gitu. Terus kalau masalah kedalaman, kita bagusnya pakai hydraulic pump kayak piston atau jet. Kok jadi barbar sih? Terus high flow rate dan begitulah. Tinggal dibaca aja nih. Kalau besok keluar. Ini problemnya lift method. Udah selesai deh. Keep in mind, two concept can be used untuk artificial lift. Pertama, dia itu meringankan fluida di sumur kita. Yang kedua, dia nge-provide tambahan tekanan pada fluid di bottom. Terus, artificial lift system is mainly used pertama untuk start atau restart, dan kedua untuk ensure the production, ketiga untuk optimize production. Oke. Udah tuh. Distribusi udah tadi, gas lift udah, gas lift operation udah, production udah. Introduction udah ya. Jadi yang panjang. Tinggal yang Pak Jati, intermittent. Nah, untuk intermittent itu
Ya tadi applicable-nya itu untuk low PI, intinya low PI dan BHP yang rendah ataupun tinggi. In this to resolve case, a high drawdown is needed with result in probability GLR produce the desired quantity of oil liquid by continuous gas lift. In many instances, the reservoir simply is not capable of giving up desire regardless drawdown. Next, pendahuluan. Ya, pertama kita gas lift teknik intermittent tuh kita bisa slug flow atau ballistic flow. Makanya dia tadi tuh non steady state flow kan. Terus ada complex gradient, the gas lift liquid from well, terus contribution of PI of the well. Terus ini fenomena ketika PI-nya rendah, maka fluida permukaan fluida produksi kita nggak sampai atas. Kalau tinggi sampai atas. Terus bagaimana caranya? Kita bisa injeksi gas dihentikan, fluida reservoir akan mengalir dari reservoir tubing, permukaan fluida mencapai panjang kolom tertentu, gas diinjeksikan akan mendorong fluida ke permukaan, gas injeksi berfungsi sebagai pendorong kolom fluida dalam tubing. Ya begitulah ya. Siklusnya diulang per waktu. Nah, ini kayak valve open, valve close, valve open, valve close. Jadi bottom hole pressure-nya juga berubah. Nah, ini 3 periode. Pertama, tadi inflow, dia naik dulu si permukaan liquid kita. Habis itu kita open valve-nya, dia leave. Habis itu kita tutup, maka ada pressure reduction. Terus dia inflow lagi gitu. Terus gitu-gitu aja. Ya, itu. Terus parameternya berarti ada akumulasi fluida dalam tubing atau beban mulanya, terus radio produksi yang kita mau, efisiensi pengangkatan, jumlah siklus per hari, jumlah gas injeksi yang diperlukan. Dan ini rumus-rumusnya PWE, PQ sama dengan PS kurang KWE. Ini tinggi kolom fluida kayak gitu, bisa kita rumuskan seperti ini. Terus volume gasnya, gas cap-nya, dan lain sebagainya. Perencanaan gas intermittent optimization solution. Pertama, itu kita bisa konstan injeksi, kita bisa support board or revise method, turbine meter gas, measurement, well stability profile, alarming interface, gas lift control, dan lain sebagainya. Terus manpower resource, better utilization optimize, dan ini benefit dari gas lift ya. Generalnya monitor and gas lift well, collecting, displaying data, dan lain. Ya, provide, terus optimasi produksi kita bisa dapat selesai. Nah, selanjutnya itu adalah bukan Stimson ya. Apa Vesper? Salah masukin apa? Bukan, berarti udah benar masukin. Apa ya? Aku mau nunjukin ini nih. Nunjukin yang soal kemarin yang Pak Jati. Kayak ini deh. Coba ya.
Oh ya, sini ada DS. Nah, ini nih buat desain intermittent. Jadi kalau buat desain intermittent, kita harus tahu berapa kedalamannya, terus tahu FTB ini apa ya kemarin? Aku nggak tahu nih. FTB, terus ada THP, tubing head pressure, well head pressure, ada tekanan injeksinya berapa, SG dari besar, SG si SG ini SG campuran ya, atau SG minyak doang? Minyak kayaknya. Oke, terus ada gas gradient. Habis itu minimal cycle waktunya 34 menit. Habis itu kita bisa cari PC, tekanan di casing, tinggal kali aja. Tekanan injeksi ditambah dengan gas gradient dikali kedalaman. Terus ada tekanan di tubing. Tekanan tubing itu 0,65 kali casingnya. Terus tekanan dari dome pressure berarti. Ya, dome pressure. Ya, FTB itu yang tubing itu nih BBL per feet. Oh, oke. Apa FTB tubing per feet? Berarti sambil jalan ya. Ini dome pressure tinggal PT kurang 100. Ini H atau tinggiannya. H ini apa ya? Bukan ketinggian nggak ya? Terus kali BE, FTB kali BE. Oh, jadi ini BBL per apa feet ya? Maka kita dapat 48 per BBL per, oh H, benar, H-nya kali H. BE ini dalam BBL. Terus E ini adalah, ini rumus ya? Oh, E ini adalah efisiensinya. BT ini adalah BE dikalikan dengan efisiensi. Terus kita bisa tahu dari NC ini apa namanya? NC ini apa nih? Ada yang masih ingat? Oke. Jumlah cycle. Oh ya. Oh berarti ini jumlah cycle kali 3 kali C2. Oke. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tahu laju alirnya di BE yang dikali efisiensi dikali dengan jumlah cycle-nya. Udah dapat deh. Ini salah namain aku nih. Vesper. Kemarin juga kayak salah deh. Aduh, aduh, aduh. Udah. Gas intermittent udah. Gas lift ini juga udah. Continuous gas lift. Ada tambahan lagi nggak?